ada fase tanam paksa. Kendati masa pendudukan Jepang relatif pendek, bukan berarti tidak melanjutkan pola atau tatanan ekonomi yang sudah dibentuk sebelumnya. Periode sebelumnya, tanah menjadi sumber pajak utama bagi penguasa. Era Jepang, tanah lebih ditunjukkan untuk pelipat ganda hasil bumi yang penting bagi Jepang. Masuknya Jepang ke Indonesia mengubah nuansa feodal yang diterapkan kolonial Belanda. Jepang meneruskan rent yang dikarenakan Inggris dan kolonial Belanda terhadap semua jenis tanah produktif dan diwajibkan pajaknya pada desa, bukan perseorangan. Namun, pada masa pemerintahan Jepang, nama land rent atau land rente diubah menjadi land tax. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, nama land tax atau pajak tanah disebut dengan pajak bumi. Pemerintah pendudukan Jepang juga menetapkan sistem wajib serah padi. Selain itu, ditetapkan pembayaran pajak untuk pembangunan fasilitas-fasilitas tertentu seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Masyarakat juga diwajibkan untuk membayar pajak sepeda bagi siapa saja yang memilikinya. Yang kelima, ada masa Republik Indonesia dalam Revolusi Kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pendiri Republik menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hal Keuangan. Dalam pasal 23 yang memuat 5 butir ketentuan, butir kedua menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pajak sebagai nyawa negara telah secara resmi diatur oleh Undang-Undang 1945. 2 hari kemudian, tepatnya 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan langsung dibentuk, dan di dalamnya antara lain terdapat pejabat pajak. Susunan organisasi itu disusun dalam keadaan mendesak karena tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali dan ingin berkuasa Indonesia dan membentuk Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pada 1946, ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama, Kementerian Keuangan termasuk pejabat pajak harus mengikuti Presiden Soekarno dan seluruh jajaran kabinet hijrah ke Yogyakarta dan sekitarnya. Pejabat pajak berkantor pusat di Magelang. 6. Masa pemerintah Presiden Soekarno. Sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 berbunyi, pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Namun pemerintahan Presiden Soekarno pasca revolusi kemerdekaan mengalami situasi yang belum stabil. Undang-undang belum dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengelola pendapatan negara dari pajak, pemerintah masih kesulitan. Itu sebabnya aturan warisan kolonial masih digunakan. Perlahan pemerintah membenahi berbagai aturan, diantaranya pada 1957 mengganti pajak peralihan dengan nama pajak pendapatan. Tahun 1944 yang disingkat dengan Orde PPD 1944, Jawatan Pajak Hasil Bumi dan Direktorat Jenderal Moneter yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah. Pada 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. 2 tahun kemudian berubah menjadi Direktorat Iuran dan Daerah